Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastomo Mahfud, SPD MPD, asal instansi SMA Negeri Matakali, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan aksi nyata budaya positif di SMA Negeri Matakali. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang tentunya berasal dari motivasi internal. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang tertinggi dibanding motivasi yang lainnya, karena motivasi ini adalah motivasi yang bersifat internal, bukan eksternal. Tentunya yang memiliki disiplin positif. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seorang guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didiknya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Love and belonging, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian freedom, artinya kebutuhan akan kebebasan. Fun, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Dan power, artinya kebutuhan akan kekuasaan. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, di mana seseorang penghukum di sini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor, pada saat ini guru akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada 3 strategi dari konsep segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, melakukan validasi atas tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Membuat kesepakatan kelas. Menerapkan konsep merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, pada pelajaran kali ini masih tentang statistik. Jadi materi kali ini yaitu tentang statistika. Untuk materi kali ini, materi yang akan kita pelajari itu tentang modus.
sekalian, Bapak akan memberikan suatu masalah tentang modus yang tertera dalam tabel ini. Silakan anak-anak untuk berdiskusi, berkolaborasi, bekerja sama, kemudian mendiskusikan tabel yang Bapak berikan. Silakan anak sekalian membentuk kelompok-kelompok kecil. Baiklah, setelah anak-anakku berdiskusi, berkolaborasi dan bekerja sama, baiklah, anak-anakku akan mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Saya akan mempersilahkan dari kelompok 1. Silakan. Jadi, kesimpulannya adalah modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bapak juga memberikan penguatan bahwa modus itu adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Jadi, untuk menentukan letak kelas modus, kita juga melihat yang mana frekuensi dengan kelas tertinggi. Dan tabel ini frekuensi dengan kelas dengan frekuensi tertinggi yaitu pada kelas 45 sampai 49. Kelas 45 sampai 49. Adapun rumusnya itu modus sama dengan LMO tambah panjang kelas per D1 sama dengan per D1 tambah D2. Agar anak-anak sekalian tidak jenuh dalam belajar, anak-anak sekalian semua saya minta untuk berdiri. Berdiri. Kemudian gerakan tangannya supaya tidak bosan nanti. Oke, terima kasih banyak nak. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Dan anak-anak sekalian, kita akan bertemu kembali pada pertemuan akan datang. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.